Sobat Podcast, ketemu lagi bareng Gilang Hafizi di Podcast TVRI Jawa Barat. Seperti biasa, kita ngobrol-ngobrol seputar materi-materi ataupun juga obrolan yang menarik nih. Dan sekarang nih, isu yang tengah diperbincangkan terkait maraknya judi online, dampak negatif dan juga bagaimana nih terkait hukum pidananya. Nah, sekarang kita akan ngobrol bersama dengan pengamat kebijakan publik, Dr. Bonti SIPMAP. Halo Pak Sampurasun, Pak Bonti. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertemu di studio podcast sekarang ya Pak ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal maraknya judi online Pak. Nah, dampaknya sendiri seperti apa sih kalau Pak Bonti melihat nih sekarang sudah sebesar apa nih merebak khususnya di Indonesia, bahkan Jawa Barat sendiri Pak? Ayah Kang Gilang, jadi kalau kita bicara judi online ya, kalau secara dampak di masyarakat kan masyarakat udah jadi rahasia umum ya. Kayak banyak perceraian, banyak orang terlilit pinjol lain sebagainya, ya udah itu udah menjadi pengetahuan umum. Kita lihat ke depan berarti ya, prospektif gitu ya. Ini kan sudah terjadi banyak korban berjatuhan gitu ya. Sebetulnya tadi ditanya apakah ini korban atau bukan gitu ya. Tapi kalau saya lihat ya memang satu sisi itu kan perbuatan sendiri menurut orang Sunda pamolah sorangan gitu ya. Jadi korbanku pamolah sorangan gitu ya sebetulnya mah. Kurang lebih gitulah ya kan kalau untuk dari publiknya ya gitu. Tapi memang ini kalau dari segi kebijakan publik ya memang harus ditangani tidak hanya dari aspek hukum aja. Tapi pemerintah juga harus mengambil kebijakan dari ekosistem judi itu sendiri gitu, judi online sendiri. Ekosistemnya maksudnya itu dari hulu sampai ke hilir gitu Kang Gilang. Tapi kalau misal konsekuensi secara sosial dan ekonomi gitu Pak, itu ada nggak sih Pak yang lebih signifikan nih dari adanya judol ini alias judi online? Jadi makanya ini ada dataset penelitian. Boleh silakan Pak. Ya, Pak. Jadi sebenarnya dampaknya itu seperti apa sih? Saya ngambil data dari ini ekonomi dulu Kang Gilang ya. Ekonomi dulu ya. Saya ngambil data yang di statement oleh pemerintah. Kalau kebijakan publik kan biasanya ngambilnya dari statement pemerintah ya. Untuk milestone-nya. Nah, pertama Pak Hadi Cahyanto ada menyatakan bahwa ini 4 juta orang terlibat judi online. Ya, 2% di bawah 10 tahun, 40% berasal dari kelompok usia 31 sampai 50 tahun. Usia saya. Rentang usia saya gitu ya berarti. Kemudian PPATK menyatakan bahwa 600 triliun kan uang yang perputaran uang judi online itu naik sebesar 273 triliun ya dari tahun 2023. 600 triliun Kang Gilang. Itu setara dengan 19,6% APBN Indonesia tahun 2023. Wah, hampir 20% Kang Gilang. Bisa setara pembangunan ya Pak ya. Pembangunan apa deh Pak? Negara, provinsi. Akhirnya saya dari ini kan saya bikin model-model Kang Gilang. Iya. Iya 600 triliun kalau dibelanjain buat negara ini jadi naon. Saya ambil bisa jadi apa? Kebayang Pak. Kebayang. Akhirnya gini, saya bikin satu pertama yang paling gampang itu memang tidak mungkin dibelanjain untuk satu item. Tapi misalnya saya ngambil untuk barang alutsista paling mahal misalnya ya. Kan itu ada pesawat Lockheed F-35C. Iya. Harganya itu sekitar 125 juta US dollar atau 1,875 triliun rupiah. Kata kalau dibeli 600 triliun bisa dapat 320 pesawat. Kalau kita punya 320 pesawat itu di Indonesia, itu Laut Cina Selatan aman. Udah. Maksudnya kita jadi superpower di kawasan Asia Tenggara gitu. Bahkan Asia juga kita megang. Kalau dibelanjain semua ke Lockheed misalnya, tapi kan nggak gitu. Akhirnya bikinlah sama saya simulasi ya di dataset ini bahwa ya sebenarnya kayak APBN aja. Hanya saja birokrasi, biaya memangkas birokrasi, organisasi itu saya pangkas. Soalnya itu semua untuk belanja infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan sebagainya saya simulasikan. Dan itu ada angka-angkanya dan wow ternyata bisa beli ini ya kalau 600 gitu. Gambaran lah ya ini secara estimasi nominal nih Pak, bisa jadi apa gitu ya Pak ya? Semua aja nih. Bisa jadi apa nih ya? Ntar saya cari dulu. Yang pertama itu kan dari segi alutsista pertahanan keamanan gitu ya. Mana nih coba. Yang jelas tadi kita akan belanja nah ini dia nih ya. Kalau kita belanja resumenya aja nih. Modern misalnya dengan apa? Kita belikan misalnya simulasi kita anggarkan 30 triliun aja ya. Kita bisa beli 40 kapal perang. Kita bisa membeli 5 sistem pertahanan udara. 10 pesawat F-35C, kemudian infrastruktur kita bisa bangun ya kalau misalnya ini
uangnya itu misalnya saya plot itu sebesar 180 triliun itu ya, itu kita bisa bikin tol 600 triliun itu 5,534 kilometer setara jarak Jakarta ke Mumbai. Jadi bisa kita punya tol tuh dari Jakarta ke Mumbai tuh kalau dibangunin tuh ya. 600 triliun ya. Kalau misalnya kita plotting dengan, misalnya saya plotting dengan anggaran 180 triliun aja untuk infrastruktur secara anggaran gitu ya. Itu kita bisa bikin 1,662 kilometer setara Bandar Lampung ke Bali, jalan baru. Nah loh, ya kan? Sebegitu besarnya ini nih kalau misalkan tidak ada judi online gitu ya kan, itu mungkin pemanfaatannya akan lebih masif ke arah pembangunan gitu ya. Iya. Pak, kebayang ya, itu cukup untuk gambaran atau visualisasi lah untuk sobat podcast yang menyaksikan gitu ya Pak ya. Iya. Kalau saya boleh bahas yang lainnya Pak, mungkin boleh. Ini titik jerahnya adalah sesuatu yang ada berkaitannya dengan hukum. Pastinya mungkin istilahnya diberikan tindak pidana gitu atau hukum pidana ini terhadap pelaku judi online. Seberapa efektif sih Pak untuk bisa menimbulkan efek jerak gitu untuk para pelaku untuk praktik ini Pak? Oke, kalau efek jerak sih mungkin itu penelitiannya untuk ranah orang hukum. Saya ngambil dari kebijakan publik. Kebijakan publik sama filosofi orang Sunda ini, mohon maaf. Kan awisa dapur. Laras. Lempeng kabeh nggak lurus semua. Gitu. Pasti aja ada satu yang melincak. Dan kelihatannya di kasus judi online ini dari 4 juta katanya ya gitu ya, karena ada 4 juta orang yang terindikasi judi online dari jumlah penduduk Indonesia itu kalau per 2024 BPS ya 281 jutaan sekian. Saya hitung itu cuma 1,42% dari jumlah penduduk Indonesia yang bermain judi online. 1,42%. Oke. Jadi kalau boleh saya bilang ini 99% atau 98,6% itu fine. Oke. Saroleh gitu. No. Nggak main jadi online gitu. Sebetulnya aman. Jadi yang bikin ini merebak sehingga isunya sangat masif dan marak gitu itu apa Pak? Makanya diharamkan oleh agama. Iya, karena jelas itu sih. 1,4% aja bermain judi online bisa bikin capital flight 600 triliun, kebayang tuh? Oke. Cukup 1%. Gimana kalau 2%? Dan berlipat-lipat 1.200 lainnya ya. 1.200 triliun, 1.200 triliun. Aduh. Kalau 3%, ya 1.800. Itu berapa APBN kita? Itu kita negara bangkrut asli. Betul. Naik lagi satu lagi, itu udah 40% anggaran habis. Jadi jangan tenang dulu ngelihat ke persentasenya 1%-nya itu ya Pak ya, karena di balik itu ada triliunan. Saya pikir ini judi ini bahaya laten ya, sudah laten ini. Jadi jangan lihat jumlah orangnya, enggak. Kalau kata saya jangan lihat jumlah orangnya. Lihat 1%, 1,4% aja udah bisa bikin kerusakan collateral damage. Iya. Sebesar ini. Jadi penanganannya ini mungkin harus lebih serius gitu, lebih serius dan tidak hanya bersifat hukum aja, tapi ada treatment sosial, pendekatan politis, pendekatan ekonomis. Sehingga kalau dalam tulisan saya ini pendekatannya mungkin lebih kepada holistic approach public policy, kebijakan publik yang holistik, menyeluruh, sistemik, dan semuanya itu bergerak bersama. Jadi enggak ini gerak kepolisian, ini enggak boleh ini. Kalau menurut saya sih udah aja Menko Polhukam ya seperti sekarang udah bagus ya, udah leading muncul. Oke, semua yang terlibat BSSN, Kominfo, Kementerian Sosial, Polri, TNI Polri, Badan Intelijen Strategis, BIN, semua yang bergerak, kita berantas ini bersama-sama. Kayaknya mesti didirijen kayak gitu sih. Kalau sementara ya hipotesis sementaranya kayak gitu Kang Gilang. Oke Pak, ini Kemenko PMK kan sempat ada agenda untuk menjadikan yang pelaku judi online ini sebagai korban judi online yang masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial untuk mendapatkan bantuan sosial. Nah, menurut Pak Bonti sendiri gimana nih? Mereka bangkrut. Jadi karena perbuatan mereka ya, oke kita bantu aja dulu. Kenapa kita bantu? Karena mereka kan sedang miskin gitu. Karena mereka miskin. Kalau memang mereka jatuh miskin ya bantu aja. Karena banyak yang terlibat hutang juga ya. Kalau di Islam kan ada mereka jadi 8 asnaf tuh ya. Menerima zakat, gorimin tuh. Ya bantu aja kalau menurut saya gitu. Tapi itu tidak menghapus kesalahan mereka ketika berjudi kan. Itu track recordnya tetap ada. Mereka stigma dari masyarakat lain kan ketika melihat wah kok yang karena judi gitu kok malah dibantu gitu kan. Betul. Sementara masih ada ranah yang lainnya yang masih aman tapi bantuan itu tidak ada. Di sinilah makanya sistem sosial mesti berperan juga. Jadi bagaimana tanggapan mereka tetap yang berjudi. Kita mesti bersyukur 98,6% masih baik orang-orangnya. Ini berarti para ustadz, para pendeta, para pemuka agama berhasil, termasuk Bang Haji Roma Irama berhasil.
Dengan lagu. Berhasil. Betul ya. Dakwah ya kan. Syiar itu bisa melalui banyak hal ya Pak ya. Awi sadapur mau lempeng kabeh gitu aja. Nah iya sadapur ya. Iya. Gitu. Oke, nah kemudian kalau misalkan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat gitu, khususnya kan sekarang ketika misalkan judi online ini ya ada misalkan pasalnya atau hukumnya, terus kemudian juga masyarakatnya, tapi kan ada juga yang memang anteng aja gitu, misalkan yang main ya main gitu, ada Pak. Nah itu gimana ya supaya lebih merata dan juga masif gitu pemahamannya, supaya mereka tuh aware bahwa dampaknya akan seperti apa ke depan. Itu akhirnya saya bikin model nih, model menanganinya kalau dari kebijakan, karena kan holistik sifatnya ya. Ya. Ini kan yang terpapar itu 2% usia di bawah 10 tahun. 40% berasal dari kelompok usia 31 sampai 50. Ini behaviornya seperti apa? Karena kalau dari kebijakan publik ini berarti ada 2 target group. Betul. Satu adalah yang 2% tadi di usia di bawah 10 tahun, berarti kan budak SD, anak SD sudah terpapar dengan itu. Sudah punya wawasan. Punya wawasan ya. Betul. Main judi gitu ya. Dan yang besarnya itu 40% kelompok usia 31 sampai 50. Berarti 10 sampai 30 ini ya sekitar banyak juga 50-an. Waduh. Luar biasa nih. Berarti hampir semua kategori umur ada di situ. Nah ini ada 3 target grup ini dan pendekatannya bagaimana? Ini tentu harus holistik tiap pendekatan. Dan ini harus perlu dirijen, perlu roadmap dan grand design yang terpadu antar lintas sektor semua, kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan sektor bisnis, media untuk bergerak bersama dalam satu partitur gitu ya. Untuk memberantas ini. Nah, kalau misalnya untuk Gen Y dan Gen Z, nah tentu ini harus ada media-media. Maaf kalau saya bilang ini kontra intelijennya, gitu ya. Atau mereka kan nge-marketnya lewat ini ya. Iya. Marketnya di sini ada influencer. Betul. Ada bonus. Betul. Why not kita bikin seperti itu? Dan kayaknya ini kalau orang-orang Jakarta sana bisa lebih paham, lagi orang-orang yang sudah bergelut di bidang intelijen digital atau mereka udah paham lah. Guide orang marketing gimana sih biar market agar ini bisa terkantor gitu. Gitu Kang Gilang. Oke. Ini kan sekarang ya itu kan ada selebgram yang sekarang kan jadi akhirnya mereka juga tertangkap ya Pak ya, karena endorse judi online-nya itu ya. Karena tidak teredukasi mungkin sebelumnya, atau mungkin tidak akan berdampak sejauh dan berpengaruh itu terhadap dirinya gitu kan Pak. Nah, jadi sebetulnya wawasan pengetahuan mereka terhadap apa istilahnya hal yang berpotensi hukum seperti ini memang kurang apa gimana nih Pak, kalau misalkan ngelihat ya karakter dari publik kita di Indonesia gitu Pak? Nah kita lihat dulu nih, karena gini, kita ini kan multi etnis ya, terutama backgroundnya dulu, agamanya apa dulu. Kayaknya kalau udah Islam, udah pernah sekolah minimal SD, kayaknya tahu udah judi mah haram. Ya pasti semua tahu. Buktinya apa? Itu 90% tahu bahwa judi haram satu aja. Berarti kan ini ada aspek dari internal dirinya gitu, yang mengatakan oke, ini it's fine gitu ya, karena faktor lingkungan atau faktor apa gitu ya. Nah kalau yang seperti itu ya mungkin treatmentnya ya mungkin penegakan hukum ya. Penegakan hukum kalau saya pikir, karena nggak mungkin mereka nggak tahu gitu. Gitu. Penegakan hukum harus lebih tepat lagi, lebih menyeluruh lagi. Jadi tidak hanya yang mungkin temuan-temuan atau berdasarkan laporan aja ya Pak ya. Betul. Karena kan ya sekarang mungkin ada juga nih misalkan sobat podcast yang masih belum paham teredukasi sampai sejauh mana nih efeknya ketika bermain judi online tersebut gitu. Nah kalau misalkan langkah-langkah pencegahan ya Pak, termasuk kebijakan publik, apakah harus dirubah seperti apa misalkan dari ranah pemerintah atau misalkan stakeholder lainnya yang juga bisa membangun karakter dari masyarakatnya sendiri untuk tidak interest dengan judi online dan sebagainya. Oke, pertama saya mengapresiasi dulu ya para pemuka agama dan orang yang mengkampanye bahwa judi itu tidak baik. Itu saya apresiasi banget, Anda sudah berhasil. Adapun mereka yang 1,42% ini ya mereka anomali gitu. Itu mereka anomali gitu ya, anomali. Kemudian ini harus seperti apa? Pertama, ini collateral damage-nya udah jelas, $600, 19,6% dari APBN, ini harus statusnya ini sudah mulai ini. Ibarat kalau Kang Gilang punya gaji misalnya berapa, 20% tiba-tiba hilang, gimana Kang Gilang?
Nyelek nggak? Nyelek Pak. Iya. Ini kan putaran ekonomi satu negara. Iya. Ada potensi ekonomi yang hilang 20%. Iya. Berarti ini kondisinya kalau menurut saya sih kebijakan publik ini udah problem yang luar biasa gitu ya. Luar biasa itu maksudnya apa? Luar kebiasaan. Belum pernah terjadi sebelumnya sebesar ini. Oleh sebab itulah makanya tadi untuk kebijakan publik harus seperti apa? Pertama ya memang harus ada yang tadi satu partitur semua senada seirama berbagai lembaga punya roadmap bagaimana strateginya nih, punya desain ya roadmap petajaannya gimana nih, dan semuanya itu harus bergerak simultan saling mendukung satu sama lain. Begitu Kang Gilang. Polisi gakumnya dikuatin, badan intelijen cari celah-celah di mana penegakan hukum bisa ditegakkan baik di dalam maupun di luar negeri, gitu ya. Untuk kayak Kementerian Sosial seperti tadi, penanganan bantuan buat mereka yang terdampak terutama gini perceraian keluarga tuh yang kadang-kadang nggak dibahas. Suaminya judi online, misalnya, terus terlibat pinjol, istrinya nggak tahan kan, merasa diselingkuhi masalah uang, cerai lah. Cerai, udah minta cerai, dia punya anak, istrinya nggak kerja, ini gimana status? Apa nggak ngeri? Kementerian Sosial kan harus turun ya. Terutama apa? Wanita dan anak-anak, tolong diperhatikan. Terutama ibu rumah tangga dan anak-anak yang balita, jangan sampai jadi stunting. Dan yang kedua apa? Jangan sampai mereka trauma dan malu punya bapak. Kenapa Pak, Bu, kenapa dengan bapak bercerai? Itu karena bapakmu hobi judi, itu masuk anak, bro. Waduh, ngeri nggak sih? Panjang banget ini. Ngeri nggak? Iya betul. Makanya saya bilang Kementerian Sosial itu turun. Turun Kementerian Sosial. Untuk apa? Trauma keluarga. Paham. Ini ngeri. Ya ini bisa jadi sebuah istilahnya pencerahan atau informasi lah ya untuk masyarakat yang mungkin menganggap bahwa bansos atau misalkan data penunjang merinding tuh kalau ngomongin ini. Iya Pak, pasti kayak gini. Gitu ya Pak ya. Panjang urusannya, betul, sampai ke stunting lah, sampai ke mental pasti ya Pak ya. Mental. Ekonomi udah jelas. Kena semua tuh. Udah jelas. Ya kan, jadi ya itu mungkin kenapa artinya bantuan sosial itu hadir, bukan semata-mata untuk memberikan pertolongan atau dana bantuan saja, tapi mencegah dampak lebih panjang gitu ya Pak ya. Sehingga nanti ya manusianya itu sendiri bisa lebih bangkit lagi dari keterpurukan judi online, dan ada efek jerah mungkin ya Pak di situ ya, ditanamkan kalau juga. Untuk pelakunya tegakkan hukum udah jelas. Tapi yang saya pikirkan Kementerian Sosial coba pikirkan wanita dan anak-anak. Itu ya. Wanita dan anak-anak ini kadang-kadang nggak muncul belum muncul ya, saya lihat di media dampak ini belum terlalu muncul. Makanya mudah-mudahan ini bisa kita gaungkan. Dampak traumatik baik secara psikologi maupun ekonomi dan sosial bagi ibu dan anak. Apalagi yang terlibat perceraian dengan para pelaku judi online, traumatiknya akan luar biasa. Sehingga harus ada treatment ya untuk dari Kementerian Sosial juga untuk memulihkan ini. Karena mereka juga kan menghadapi apa? Social punishment. Cerai, kenapa cerai? Itu suami saya judi online, kebayang gak sih anaknya begitu masuk sekolah kena bullying. Iya Pak. Ibu-ibunya yang asalnya bisa arisan jadi nggak bisa arisan, kena bullying. Itu gimana treatmentnya? Belum nanti tingkat perceraian makin meningkat. Stop judi online. Betul ya. Bunuh diri. Nah betul. Itu juga termasuk Pak. Yang paling udah itu mengakhiri hidup kan istilahnya. Jalan terakhir ketika seseorang stuck untuk mengambil jalan selanjutnya ya. Tidak mau ngambil kepanjangan lagi, misalkan ngambil pinjol dan sebagainya Pak ya. Makanya saya kalau misalnya ini kalau bisa betul-betul Pak Bonti bantu negara untuk ini misalnya kementerian atau apa. Nggak dibayar juga nggak apa-apa, ayo saya ini mah kayak kesannya kalau kayak tentara mungkin saya bawa senapan serbu, ayo kita perang sekarang juga, gitu kan ya soalnya makin gali makin tahin. Iya benar, fokus bareng-bareng ya Pak ya, kalau misalkan yang memang aware gitu, kolaborasi bareng-bareng semua ini, faktornya nggak pemerintah aja, bisnis, NGO semua, civil society, masyarakat harus jalan bareng ini. Itu tadi menarik juga ya Pak, maksudnya fokus kepada wanita dan juga atau misalnya ibu dan anak gitu ya Pak ya. Ya mungkin nanti bisa jadi masukan juga bagi kami karena memang media juga amat berperan penting nih untuk campaign bahwa judi online ini harus diberantas dan istilahnya memberikan pemahaman agar para pemuda ataupun siapapun lah segmentasi yang tadi disebutkan sama Bonti untuk tidak tertarik dengan judi online gitu.
Nah, peran media menurut Pak Bonti ini seberapa krusialnya dan pemetaannya, ada saran-saran khusus nggak Pak untuk bisa membahas ini secara lebih efektif gitu Pak terkait jodol? Ya dataset ini kan saya dapat dari media juga. Jadi saya harus berterima kasih dengan media yang ada gitu kan. Saya paling enggak saya big picture-nya dapat lah dari yang didapatkan oleh media. Jadi so far so good sih. Bahkan kalau mungkin improve, mungkin ada celah-celah yang kayak tadi saya ingin coba dampak terhadap wanita dan anak seperti apa. Atau pada orang tua mungkin ya. Yang karena orang tua kan dari situ udah punya penghasilan lagi, sementara biasanya itu tulang punggung anak-anak ini. Iya. Itu ada faktor-faktor seperti itu lah mungkin yang mungkin bisa di-treat. Gimana sih dampak judi online terhadap wanita dan anak-anak, bullying dan segala macam. Belum. Itu recovery-nya juga akan sangat panjang waktunya ya Pak ya, dan butuh penanganan banyak pihak mungkin Pak. Iya, post traumatic syndrome kalau nggak salah. Memang itu bisa jadi apa ya? Traumatik yang mendasar nanti mungkin sampai ini. Tapi kita bisa lihat misalnya dari contoh misalnya ada pengacara tuh Bang Alvin Lim. Dia kan pernah cerita di podcast, salah satu podcast. Bapak saya ini punya kasino loh kan gitu ya. Bapak saya punya kasino loh. Ibu saya ini penjudi gitu. Jadi harta yang dikasihkan oleh bapaknya ke ibunya itu beliau nggak ngerasain. Dari situ dia punya mental semangat. Kalau gitu gua against judi, gua akan melawan judi kan gitu. Iya. Jadi trauma itu mungkin kalau disikapi secara positif, dia akan oke, gue lawan judi. Saya akan lawan judi. Tapi kalau misalnya mereka aduh saya ini penjudi, udah deh gue ikut judi aja. Kan ada juga. Betul. Ada juga. Jadi itulah treatment pemerintah itu harus seperti apa membangun agar arahnya itu ke arah yang positif. Oke, baik. Mungkin terakhir Pak, himbauan dan juga harapan Bapak sendiri mungkin baik untuk lingkup pemerintah, stakeholder lainnya dan pihak-pihak yang aware terhadap pemberantasan judi online ini Pak di Indonesia. Silakan dari Pak Bonti selaku pengamat kebijakan publik. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, ilustrasinya begini judi itu. Jangan pernah lihat jumlahnya sedikit atau banyak dari jumlah. Tapi ini saya ibaratkan ibarat kita ini dalam satu kapal perahu nih. Dan isinya ada 100 orang. 99 orang ingin sampai, yang satu orang bolongin lambung kapal. Kalau ini dibiarin, kapalnya tenggelam. Betul. Kapalnya tenggelam. Oleh sebab itulah makanya kita harus beriringan bersama ya, antara pemerintah, masyarakat, bisnis, media, ya, akademisi. Yuk jalan bareng, kita against lah ini, kita lawan ini semua. Dan saya kalau boleh saya lebih ekstrim lagi. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah tidak hanya hukum, tapi lakukan juga langkah-langkah intelijen. Langkah-langkah apa lagi? Kalau perlu proxy war. Kenapa? Karena pelaku judi online ini kalau di dataset saya, ini bukan orang sembarangan. Oke. Bukan. Jadi ada beberapa kartel judi. Kartel judinya udah bukan kartel judi biasa. Boleh saya sebut satu namanya? Iya. Sirtan Dr. Chan Lip Keong. Itu orang terkaya di Kamboja. Wow. Orang dekatnya Hun Sen, Perdana Menteri Hun Sen. Dia orang Malaysia. Dia itu orang Malaysia. Dan dia termasuk dalam Forbes di Malaysia. Dalam urutan 10 orang terkaya di Malaysia. Urutan ke-7. Bisnisnya apa? Judi. Beliau udah meninggal. Tapi tulisin anak. Permasalahannya kalau kita mau ngejar ke hulu. Anda akan berurusan dengan orang yang sangat dekat hubungannya. Pebisnis dekat hubungannya dengan Perdana Menteri Hun Sen. Dan itu jadi rahasia umum. Jadi kalau makanya pemerintah saya pikir, aduh ini pemerintah kok kayak riku banget. Ya iya, yang mau disenggolnya siapa ini? Gitu kan Gilang. Makanya ini ada modelnya di sini, tapi saya gak mau buka di sini. Sensitif ini. Sensitif sekali ya. Sensitif ini. Belum terkait dengan Yakuza, dengan Triad Macau dan sebagainya. Ini bukan permainan kecil. It's a big game gitu. Semoga ini juga bisa menjadi bahan masukan, terus kemudian juga nantinya lebih power lagi, karena memang tadi sangat insightful sekali ya dari cerita atau juga data yang disampaikan oleh Pak Bonti. Makasih Pak Bonti. Kalau ngomongin judi online pasti panjang sebetulnya ya. Semoga hari ini juga di edisi podcast TVRI Jawa Barat bisa memberikan wawasan dan juga pemahaman bagi sobat podcast yang menyaksikan. Sampai ketemu lagi ya di edisi selanjutnya Pak Bonti. Terima kasih sobat podcast sudah menyaksikan podcast TVRI Jawa Barat hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen konten-konten YouTube TVRI Jawa Barat. Saya Gilang Hafizi pamit, sampai jumpa di podcast selanjutnya.